Kompas Bisnis hadir untuk Anda bersama saya Asri Gunawan. Saudara Presiden petahana Amerika Serikat Joe Biden mundur dari pencalonan presiden pada Minggu siang waktu Amerika dan mendukung Wapres Kamala Harris untuk maju. Lalu bagaimana proses penggantian capres di tubuh Partai Demokrat selanjutnya? Selengkapnya dalam liputan tim VOA berikut ini. Setelah Partai Republik menyelesaikan konvensi nasionalnya di Milwaukee, giliran Partai Demokrat mulai 19 Agustus mengadakan konvensi nasional partainya di Chicago. Hampir seluruh dari 3.896 delegasi yang hadir telah berkomitmen mendukung Presiden Joe Biden yang memenangkan seluruh pemilihan pendahuluan di penjuru Amerika Serikat. Tapi aturan partai menetapkan pilihan mereka bisa diubah kemudian. There may be some negotiation if Joe Biden were to decide to step aside to say maybe we could at least encourage or endorse or try to set in place a way that Vice President Harris might be the nominee. But there's not an absolute guarantee or legal way for him to switch his support to her. Sebagai wapres yang juga pengganti presiden bila berhalangan tetap, Kamala Harris menjadi opsi terkuat. Survei kantor berita Associated Press bersama dengan NORC at the University of Chicago menunjukkan 58% pendukung Partai Demokrat, partai dari Joe Biden, menilai Kamala Harris adalah sosok yang tepat untuk menjadi presiden. Namun secara umum, warga Amerika Serikat hanya 30% yang menilai Kamala Harris layak menjadi presiden. Dalam forum publik, Harris mendukung Biden. Joe Biden is our nominee. We beat Trump once and we're going to beat him again. Period. Sebagai bagian kampanye Biden-Harris, Harris bisa mengakses dana kampanye yang pada Juni mencapai $91 juta. Sebagai perempuan kulit hitam, Harris juga bakal menguatkan dukungan warga Amerika keturunan Afrika, pendukung inti Partai Demokrat. Pada saat yang sama, Partai Demokrat ingin menghindari kesan penobatan calon secara otomatis, terutama bila ada kandidat lain yang ingin maju. Di antara calon kuat alternatif lainnya adalah 3 gubernur, Gavin Newsom dari California, Josh Shapiro dari Pennsylvania, dan Gretchen Whitmer dari Michigan. The goal of the party will be to have some sort of process before the convention and at the convention that allows whoever gets into the race to court the delegates. It could be any number of things. It could be regional meetings, it could be a debate. Saat konvensi, delegasi juga harus memilih calon wapres. Proses lain yang bisa membuat semangat massa tapi juga berpotensi memecah belah. Whoever is the loudest in critiquing Harris as the choice will probably be the sort of faction of the party that gets their nominee into the VP slot. But, it's all speculation at this point. We have no idea. We've not seen anything like this before. Ini memunculkan gejolak internal Partai Demokrat jelang November. We will very quickly make America great again. Di saat Partai Republik baru merapatkan barisan di belakang capres mereka, Donald Trump. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Sudah jadi kisah sekitar 40 tahun terakhir, saudara. Market di dalamnya investor, analis, dan ekonom ini menyoroti laju utang Amerika Serikat yang terus menanjak. Amerika bahkan dicap sebagai negara yang berangkasnya kosong, tapi dengan mudah mencetak uang alias utang. Pada tahun 2021, awal kepemimpinan Presiden Joe Biden, utang Amerika Serikat masih di 27,6 triliun. Anda lihat, Februari, utang Amerika Serikat ini naik menjadi 34,4 triliun dolar Amerika Serikat. Kalau dikonversi ke rupiah nilainya ini sudah di atas 500 ribu triliun. Nominal utang ini akhirnya membuat rasio utang juga naik menjadi 122% terhadap PDB sejak akhir bulan lalu. Sekilas perbandingan, saat ini rasio utang Indonesia ada di kisaran 38-39% PDB. Bedanya, utang Amerika ini tinggi, tapi kan dia yang punya dolar. Sedangkan Indonesia masih sangat bergantung pada dolar hingga rupiah rentan tertekan. Sederhananya, Amerika Serikat punya keistimewaan, mau ekonominya baik, mau ekonominya buruk, dolar ini tetap dicari karena dia adalah mata uang internasional. Lalu bagaimana kondisi ekonomi Amerika Serikat di bawah Joe Biden? Kita lihat data selanjutnya.
Pada kuartal pertama tahun ini, ekonomi Amerika Serikat hanya tumbuh 1,6%. Ini adalah pertumbuhan yang melambat dibandingkan dari tahun 2022. Bahkan realisasi pertumbuhan ini jauh di bawah proyeksi ekonom atau konsensus Bloomberg di angka 2,2%. Dan memacu pertumbuhan ekonomi saat negara harus mencetak utang adalah beban berat yang harus dihadapi oleh siapapun presiden yang terpilih nantinya. Informasi, saudara, Amerika sejak era Trump jadi presiden, proteksionis adalah nafas transaksi dagang mereka. Padahal ekonom bahkan Dana Moneter Internasional atau IMF ini pernah mengingatkan proteksionisme justru bisa jadi backfire pertumbuhan ekonomi. Terbaru, saudara, Presiden Biden ini mengeluarkan tarif baru pada produk manufaktur maju tertentu dari Tiongkok dalam upaya untuk meningkatkan industri energi ramah lingkungan di Amerika Serikat. Apalagi masalah basic ekonomi Amerika Serikat, kita lihat lagi data berikutnya. Nah, ini data soal klaim pengangguran di Amerika Serikat. Pada pertengahan Juni ini naik, saudara. Dari estimasi analis sebanyak 229.000, realisasi klaim pengangguran mencapai 243.000 orang. Ada kenaikan sekitar 20.000 orang. Pengusaha Amerika Serikat secara gradual mengurangi kecepatan perekrutan tenaga kerja baru. Akhirnya, tingkat pengangguran Amerika Serikat ini naik menjadi 4,1% di Mei, tertinggi ini sejak tahun 2021. Meskipun banyak yang memprediksi tahun ini akan membaik atau tekanannya sedikit berkurang, inilah adalah sedikit gambaran ekonomi Amerika Serikat yang harus dicermati adalah dampaknya terhadap indeks dolar, ketidakpastian global juga tinggi. Hal inilah yang harus dicermati oleh pembuat kebijakan moneter dan juga fiskal di Indonesia. Dan tentunya tadi bahasan-bahasan ataupun juga tadi pertumbuhan ekonomi, kemudian juga bagaimana kondisi rasio utang di Amerika Serikat yang memang menjadi PR untuk presiden terpilih Amerika Serikat nantinya.